Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita masuk pagi hari pasalnya yang kedua dari kitab Nehemia. Kita akan lihat bersama Saudara pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Bapak Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana usaha Nehemia. Usaha Nehemia berhasil. Ya, sudah nanti bukan di pasal 2, tetapi nanti pasal berikutnya kita akan melihat usaha Nehemia untuk memperbaiki tembok Yerusalem, untuk memperbaiki pintu-pintu yang ada di tembok Yerusalem, itu berhasil. Dan saya melihat, saudara, ada dua hal penting yang membuat apa yang menjadi niat, apa yang menjadi rencana Nehemia itu berhasil. Saudara, saya dan saudara punya niat, saya dan saudara punya cita-cita. Mari sama-sama kita belajar melihat dua hal ini. Kalau dua hal ini ada sama kita, maka saya percaya bukan cuma Nehemia yang berhasil, tapi setiap usaha kita juga dibuat berhasil sama Tuhan. Amin, saudara. Dua hal ini harus ada. Dua hal ini harus ada. Karena seringkali kita punya cita-cita besar, tetapi kita nggak punya apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kita punya impian besar, keinginan besar, tetapi dari dua ini mungkin cuma satu yang ada. Dan saya mau bilang begini, dua hal ini dua hal yang sangat berkaitan sekali. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang saudara nggak bisa bilang ini aja dah. Enggak. Dua hal ini harus ada. Apa itu, saudara? Yang pertama, kalau saudara melihat bagian yang terakhir, dikatakan begini ayat yang ke-8, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ada amin, saudara, ya. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, saya cuma mau bilang begini, saudara, ya. Tuhan dalam hidup kita itu harga mati. Ada amin, saudaraku. Tuhan dalam hidup saya dan saudara itu harga mati. Nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa. Tuhan dalam hidup kita itu sesuatu yang harga mati. Artinya begini, penting, nggak bisa diganti oleh apapun juga. Bisa bilang amin, saudaraku. Nggak bisa diganti, nggak bisa diganti. Berapa banyak orang ganti ini posisi Tuhan, mengabaikan Tuhan, menyingkirkan Tuhan. Kenapa? Karena saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini, saya udah nggak butuh Tuhan. Nggak bisa. Nehemia punya Raja Artasasta yang punya hubungan dekat. Tapi Nehemia tahu Tuhanlah yang menjadi sumber keberhasilan hidup Nehemia. Ada amin, saudara. Kadang-kala kita gantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Kita singkirkan kehadiran Tuhan, faktor Tuhan dalam hidup kita.
Jangan. Engkau nanti akan menyesal. Engkau nanti hanya akan kerja bakti, dan engkau nggak dapat apa-apa seperti yang kau harapkan. Kalau apa? Kalau faktor Tuhan ini sudah diganti dengan hal-hal yang lain. Berapa banyak kali kita lancang, kita ganti faktor Tuhan. Kita ganti faktor Tuhan dengan hal-hal yang lain. Saya melihat banyak kisah tentang dalam Alkitab, bagaimana Israel, Yehuda diperhadapkan dengan sebuah peperangan yang dahsyat, dengan kekuatan yang hebat, dengan kekuatan yang berlipat-lipat kali. Musuh mereka berlipat-lipat kali, dan mereka tidak berdaya. Tapi apa? Ada Tuhan yang menyertai mereka. Amin, saudara. Dan apa hasilnya? Menang. Jangan singkirkan faktor Tuhan dari hidup saudara. Karena kalau faktor Tuhan ini sudah teralihkan, sudah tersingkirkan, saudaraku, kita pindahkan. Jadi faktor yang tidak jadi penentu lagi, bukan faktor yang menjadi nomor satu lagi. Nanti saudara akan menyesal. Maaf, saudara. Saudara punya kehebatan, saudara punya keahlian, saudara punya link, saudara punya channel, saudara punya hubungan sama banyak orang. Bagus. Saya tidak bilang itu dibuang, bukan. Tapi apa? Tuhan tetap jadi nomor satu, faktor nomor satu dalam hidup kita. Atas apapun juga loh, saudara. Pekerjaan saudara, bisnis, usaha, dagang, karir, pelayanan, apapun juga. Biarlah Tuhan tetap jadi nomor satu dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Di sini dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-8 sekali lagi saya bacakan. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia tahu sekali faktor Tuhan itu utama. Faktor Tuhan itu sesuatu yang sangat sangat penting dalam hidup. Banyak orang saya katakan, semoga bukan saudara orangnya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sudah menyingkirkan faktor Tuhan ini. Yang penting banyak dukungan, yang penting saya punya banyak kenalan, yang penting. Akhirnya apa? Tuhan sudah tidak ada, tapi sudah nggak berperan dalam hidup kita. Sudah nggak dianggap penting lagi dalam hidup. Ada, tapi sudah tidak dianggap penting lagi. Yuk sama-sama kita lihat. Firman Tuhan bukan untuk menghakimi kita, tapi firman Tuhan buat mengingatkan saya dan saudara. Ada amin, saudara. Kalau kita sudah merasa bahwa Tuhan sudah nggak begitu penting dalam hidup kita, ada, tapi udah nggak jadi faktor penentu tuh. Udah bukan jadi seperti yang Yesaya bilang, penasehat yang ajaib. Tuhan sudah bukan lagi jadi penasihat yang ajaib. Artinya begini, ya terserah saya. Saya mau apa, ya. Ketika Tuhan bilang jangan, terserah saya. Ketika Tuhan bilang nggak boleh, terserah saya. Firman Tuhan pagi ini ngingetin saya, kita semua, jangan sampai hal yang penting ini jadi tidak penting lagi dalam hidup kita. Kenapa? Saya bilang begini, ada banyak orang beribadah, melayani, tapi sebetulnya Tuhan sudah tidak terlalu penting dalam hidup. Tuhan sudah tidak lagi jadi faktor penentu dalam hidupnya. Ibadah masih, itu yang mengerikannya nih, saudara. Bagaimana iblis mulai menggeser hati kita. Kenapa? Untuk menjadikan Tuhan jadi faktor utama, tandanya bukan ibadah. Tandanya bukan pelayanan saudara dan saya. Tandanya adalah apa? Bagaimana hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin, saudara. Hidup kita tunduk.
Hidup kita menundukkan diri dengan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang tidak mudah nih. Sekali lagi, pelayanan bukan jadi indikatornya. Ibadah bukan jadi indikatornya. Ini hal yang pertama, sudah keras firman Tuhan pagi ini. Karena ada banyak orang sedang bergerak atas maunya sendiri, atas keinginannya sendiri, atas apa yang dirasanya. Tuhan sudah nggak begitu penting dalam hidupnya. Saudara, saya mau bilang begini, Tuhan jadi sumber penentu dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Iya. Ketika orang bilang pintu sudah tertutup, udah nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang pintu terbuka, pasti terbuka. Bisa bilang amin, saudara? Orang bisa bilang begini, jalan buntu yang kamu temui. Enggak. Kalau kata Tuhan ada jalan baru, pasti ada jalan baru. Ada amin, saudara? Tuhan jadi penentu. Saya alami itu, saudara. Saya alami dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Saya alami. Bagaimana banyak hal pintu yang tertutup buat saya. Ada banyak hal yang tidak mungkin. Tapi Tuhan jadi sumber segalanya. Saya melihat ada banyak ketidakmungkinan yang saya temui dalam hidup ini. Dalam hidup secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Ada banyak pintu-pintu yang nggak pernah mungkin saya bisa buka. Tapi seperti kata pemazmur itu, saudara, saya sangat diberkati lewat apa yang dikatakan oleh pemazmur. Ketika kita berjalan bersama dengan Raja Kemuliaan, pintu-pintu yang berabad-abad pasti bisa dibuka. Ada amin, saudaraku. Ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Raja Kemuliaan, artinya apa? Kita menjadikan Tuhan jadi Raja dalam hidup kita. Berapa banyak kali kita jadikan Tuhan hanya jadi ban serep, penyerta saja, penyerta. Kapan mau dipakai terserah kita. Nanti dipakai waktu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, baru kita ingat sama ban serep. Ban serep diingatnya waktu saudara susah. Ban serep ingatnya, saudara ingat ban serep waktu saudara bocor, ngalamin kendala, baru ingat sama ban serep. Oh iya, ada ban serep. Nah, berapa banyak kali kita jadikan Tuhan seperti ban serep, cadangan. Iya, Tuhan jadi sumber penolong buat kita. Tapi jangan gitu-gitu banget dong, saudara. Dia jadi raja dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Dia jadi raja. Artinya apa? Dalam setiap langkah tindakan kita, biar dia yang menentukan langkah-langkah saya dan saudara. Saya belajar seperti itu, saudara. Ya. Saya belajar seperti itu. Sekali lagi, saudara, hanya sedikit saja saya cerita. Masalah yang kemarin Munas. Saya nggak mau, saudara, beneran. Saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi. Nggak mau. Boleh dibilang trauma, boleh dibilang kapok. Nggak mau. Nggak kepengen lagi, saudara. Nggak kepengen. Tapi Tuhan bilang begini sama saya, kamu itu hamba. Kamu itu hamba. Kamu nggak layak untuk bilang berhenti atau mau maju. Yang berhak bilang, yang berhak memutuskan, yang berhak memerintah itu adalah Tuhan. Hamba dalam bahasa aslinya itu doulos, budak. Dia nggak bisa bilang begini, liren dulu, nggak bisa. Waktu dia capek nih, saudara, waktu dia penat, ya, waktu dia penat, lalu kemudian dibilang liren dulu, nggak bisa. Atau dia, apalagi dia bilang begini, pere dulu, pere. Selama tuannya belum bilang dia berhenti, dia harus tetap kerja.
Tuhan tahu hati saya. Kalau saya bohong, Tuhan yang tahu. Saya nggak mau lah. Cuman karena saya takut. Karena saya nggak punya hak atas hidup saya. Nggak ada kepentingan. Ya, nggak ada kepentingan saya di jadi ketua umum. Saya nggak ada kepentingan. Kalau saya suka berorganisasi, mungkin itu jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah taman bermain saya. Kalau saya suka berorganisasi, saya nggak suka berorganisasi. Saya bukan organisator apa ya, orang suka berorganisasi, saya nggak suka. Kadang kalau di depan sudah memimpin rapat, saudara, ya jangan ngomong-ngomong ya, saudara ya. Kalau memimpin rapat, saya bilang ke sebelah saya, ngomong apa lagi, gitu, saudara. Mau ngomong apa lagi? Apa yang mesti dibilang? Kadang-kadang saya nggak ngerti. Tapi ya cuman karena Tuhan. Ini faktor Allah itu. Apa itu Allah? Allah itu kurios, Tuhan. Apa itu Tuhan? Apa itu kurios? Penguasa. Penguasa. Kita bilang Tuhan, 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 tapi dia nggak pernah kita jadikan penguasa dalam hidup kita. Yang jadi penguasa hidup kita apa? Ya hati kita, rasanya kita, keinginannya kita yang menjadi Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak pernah jadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan cuma jadi ban serep buat kita. Tuhan jadi kotak P3K, yang kalau kita lagi luka, baru tuh kita cari P3K. Mana P3K? Mana P3K? Tapi hal yang kedua juga tidak kalah penting. Makanya saya katakan hal yang ada dua hal, dan saudara nggak bisa pilih salah satu, karena ini menjadi satu paket. Ini menjadi satu kesatuan. Saudara pisahkan ini nggak kena. Saudara bilang begini, iya Tuhan, pokoknya Tuhan jadi penentu dalam hidup. Tapi kalau faktor kedua saudara nggak lakukan, maka nggak ada. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi apa? Tuhan menghargai hal yang kedua ini. Apa itu, saudara? Kalau saudara melihat pada ayat yang pertama, saudaraku, ya, pada ayat yang pertama, kita baca saja, saudara, ayat yang pertama. Kita baca saja ayat yang pertama. Sama-sama 1, 2, 3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan. Saudara, saya cuma melihat begini, Nehemia, dia bekerja yang terbaik yang dia lakukan buat Raja Artasasta. Dia punya waktu 24 jam buat Raja Artasasta. Kalau menurut saya, dia berikan semua kemampuan yang terbaik buat Raja Artasasta. Dia puaskan Raja Artasasta dengan pelayanannya, dengan kemampuan meramu, saudaraku, meramu minuman. Dia nggak sembarangan, dia nggak ogah-ogahan, dia nggak malas-malasan, dia nggak hitung-hitungan. Makanya saya melihat begini, ada satu hubungan yang baik antara Nehemia sama Raja Artasasta. Raja Artasasta begitu peduli. Saya percaya kalau saudara punya karyawan nyebelin, saudara, maaf ya saudara, ada banyak karyawan yang nyebelin, dan nggak mungkin saudara akan berlaku seperti ini. Nggak mungkin Artasasta akan berlaku seperti ini kalau apa? Kalau Nehemia nyebelin kerjanya, kerja asal-asalan, kerja ogah-ogahan, muka dipasang muka muram terus. Enggak, jarang-jarang saya lihat, jarang-jarang Nehemia akhirnya nggak tahan, saudara, nggak tahan dia. Artasasta nggak pernah melihat Nehemia bermuka seperti itu, karena walaupun dia lagi susah, walaupun dia lagi kecewa, tapi dia pasang muka yang terbaik buat Raja Artasasta. Tapi kali ini dia nggak bisa tahan. Kenapa? Karena ada sebuah beban buat bangsanya. Kalau cuma urusan perasaan diri sendiri sih nggak apa-apa, dia masih bisa kendalikan. Tapi masalah ini dia terbeban buat bangsanya. Keren.
Dia nggak pernah pasang muka muram. Dia selalu pasang muka ceria. Hebat. Dia nggak pernah bilang mengeluh, aduh raja pegel. Nyebelin, saudara. Kalau ada karyawan saudara sedikit-sedikit pegel. Aduh pegel pisan. Kalau nggak mau pegel tiduran. Tidur kayak pegel kan, saudara. Tidur terus pegel. Dan saudara nggak dapat apa-apa. Namanya saudara lagi berusaha, lagi bekerja ya capek. Direktur saudaraku, eksekutif yang luar biasa capek. Direktur capek. Nggak ada. Artasasta nggak pernah dengar Nehemia mengeluh. Aduh, kenapa kurang tidur? Nggak ada. Hebat, saudara. Nah, ini bagian yang kedua ini yang saya mau bilang. Ini bagian yang penting. Apa itu? Kinerja kita, profesionalisme kita dalam kita bekerja itu menjadi penentu juga. Kalau engkau bekerja asal-asalan, kau dagang asal-asalan, kau melayani asal-asalan, maka nggak bisa ini nyambung. Dua hal ini nggak bisa nyambung. Dan lalu kemudian saudara bilang begini, ada Tuhan yang bela saya. Enggak, Tuhan nggak bela saudara. Maaf. Kalau saudara kerja asal-asalan, saudara kerja sama bos nih saudara, ya saudara lalu bilang begini, kan banyak bahasa begitu. Duduk toko kita iki, duduk pabriknya kita iki, duduk bisnisnya kita iki, dulur get duduk. Selama saudara punya prinsip seperti itu, maka saudara nggak pernah diangkat sama Tuhan. Maaf. Kerja yang terbaik. Kerja yang terbaik. Saya lihat ada orang-orang yang kerja yang terbaik, kasih yang terbaik, saudara. Nggak ada hitung-hitungan. Hidupnya dibedakan sama Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Hidupnya tuh sudah dibedain sama Tuhan. Nggak, saya nggak nyinggung orang, tapi Yopi, saudara, Yopi sekretariat, dia kalau kerja tuh nggak kenal waktu. Dia nggak kenal waktu. Nggak hitung-hitung. Aduh ini dulu, aduh itu, nggak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah lihat dari zaman dulu sampai sekarang dia nggak pernah yang namanya hitung-hitungan waktu, nggak ada. Saat dia mesti lembur, nggak ada hitung-hitungan apa gitu, nggak. Enggak, maksud saya, ya saya lihat hidupnya juga diberkati. Tapi ada orang-orang yang aduh semuanya aduh pegel gitu. Ngelihat aja pegel, ngelihat aja udah capek. Dengan sebuah bahasa, bukan usahanya saya, bukan bisnisnya saya. Kalau saya kerja maksimal, nanti orang itu yang diuntungi. Enggak. Mata Tuhan tuh melihat semuanya. Ada amin, saudaraku. Dan Tuhan nggak pernah berhutang. Betul saudara bekerja buat orang, tapi Tuhan melihat kerja saudara. Dan dia punya tanggung jawab untuk memberkati hidup saudara. Saya melihat ada orang-orang yang seperti itu dan hidupnya diangkat sama Tuhan. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang aduh malas-malasan. Kayaknya kalau kerja nyapu tuh saudara, aduh kayaknya tuh hina bisa dilihat sama orang, aduh. Kalau lagi nyapu di halaman, kayaknya tuh hina, nanti dilihat sama temen, aduh, wah nyapu. Mental kayak gitu tuh, mental membuat saudara nggak pernah bisa naik level tuh. Maaf nih saudara. Sampai hari ini saya nggak malu saudara. Lakukan yang terbaik. Apa yang firman Tuhan bilang, apa yang tanganmu temukan, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Ada amin saudaraku. Itu Alkitab bilang, apa yang tanganmu temukan, kerjakan dengan segenap hati. Dua hal ini nggak boleh dipisah. Lalu saudara bilang begini, yang penting saya kerja keras, Tuhan sih nanti lagi.
Nggak bisa juga. Atau saudara sebaliknya, yang penting Tuhan, ibadah, semuanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kerja asal-asalan, nggak bisa. Nggak bisa. Itu seperti mata uang itu, saudara. Dua sisi. Saudara hapus yang satu, uang itu nggak laku. Nah, duit beli langka sih, saudara. Kalau sudah punya uang, hapus yang sebelahnya. 100.000 nih, hapus sebelahnya. Dihapus, dihilangin gambarnya. Laku nggak? Nggak laku. Karena saudara senang sama gambarnya Soekarno-Hatta, ya, gambar sisi sebelahnya dihapus, nggak akan laku. Saudara ngotot, ditempelin orang ke Alfamart, ke Indomart, ya saudara, ditempelin orang, nggak laku. Nah, saya mau bilang begini, ini sudah menjadi apa namanya, dua sisi satu mata uang, dua sisi. Tuhan iya, tapi kerja yang terbaik juga iya. Ada amin, saudara? Iya. Kasih pelayanan yang terbaik, kalaupun engkau usaha sendiri, kasih pelayanan yang terbaik. Harus. Dan tolong kita ya, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah sih, saudara. Ya, karena seringkali kemampuan kita yang membatasi kita gitu. Kemampuan kita yang apa namanya, multitasking. Ini seperti multitasking. Tuhannya iya, tapi di apa namanya, di kehidupan sehari-harinya juga maksimal. Tuhannya buat Tuhan maksimal, tapi buat kehidupan sehari-hari juga maksimal. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya bilang, sudah nggak akan pernah bisa ngalamin apa yang menjadi keinginan saudara terkabulkan, apa yang menjadi keinginan saudara tercapai, berhasil. Nggak akan pernah. Kalau apa? Kalau apalagi kalau sampai dua-duanya nggak ada, apalagi kalau sampai dua-duanya nggak ada. Orang-orang yang grecek tuh, sudah maksudnya, ayo semua dikerjain, mau nggak hitung-hitungan gitu. Dan hidupnya buat beda sama Tuhan. Ayo sih saudara, ya, ayo belajar lakukan yang terbaik buat Tuhan, iya, tapi juga dalam pekerjaan kita juga kita memberi yang terbaik. Ada amin, saudaraku? Kita lakukan yang terbaik, maksimal jadinya, maksimal, seimbang, sejalan, seperti Nehemia. Buat Tuhannya habis-habisan, tapi kerjanya buat raja juga habis-habisan. Dia kasih yang terbaik buat raja. Bahkan saya percaya dia ngulik tuh, saudara. Ngulik. Kayak apa lagi ya? Kasih model minuman yang kayak apa ya? Dia selalu kasih yang sifatnya apa? Memuaskan gitu. Memuaskan hati raja. Iya, pantas kalau Nehemia usahanya dibuat berhasil sama Tuhan. Tolong kita, saudara. Bukankah ini juga yang jadi kerinduan kita? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang menjadi cita-cita kita, Tuhan buat semuanya berhasil. Ada amin, saudara, ya. Tapi ini dua hal ini, saudara, yang harus berjalan bersama-sama. Faktor Tuhannya jangan pernah dihapus. Faktor Tuhan tuh bukan cuma ibadah, bukan cuma pelayanan, bukan cuma korban, tapi apa? Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kurios, menguasa dalam hidup kita. Di mana Dia yang jadi penasehat ajaib, Dia yang jadi penentu dalam hidup kita. Mungkin saya bilang begini, ya itu mah hamba Tuhan ya Pak Gem. Enggak, saudara, enggak. Bahwa firman ini buat kita semua. Ada amin, saudaraku. Ini nggak ada firman pilih-pilih yang ini buat pendeta, ini buat. Dan saya bersyukur ya, saudara, apa yang disampaikan di 2 pagi itu firman yang, ya boleh dibilang ini firman yang keras gitu, firman yang. Tapi kita semua diizinkan mendengar, ya, supaya apa?
semakin didewasakan rohani kita, semakin didewasakan iman kita. Amin, saudara ya. Semakin didewasakan, semakin ditumbuhkan iman kita. Jadi kita nggak bicara tentang berkat melulu. Tapi ada hal-hal yang mendewasakan kita, ada hal-hal yang membangun, mengoreksi kita lagi. Karena yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, nanti kalau sudah lihat ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13 seperti itu. Bagaimana Nehemia menginventarisasi, melihat, mendata ulang apa-apa sih kerusakan, apa-apa. Nah, ini juga jadi kunci keberhasilan. Ya, bagian yang ketiga ini juga jadi kunci keberhasilan, saudaraku. Ya. Kalau sudah melihat pada ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang ke-13, coba sama-sama baca ayat yang ke-13, 1, 2, 3, Saudara. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan. Saudara, didata ulang. Apa sih kerusakan-kerusakannya, didata ulang. Dan sama, saudara, hal ini juga biarlah sama-sama kita juga belajar melakukannya, didata ulang. Ya. Mumpung saya melihatnya gini, mumpung masih awal-awal nih, saudara, masih awal tahun, baru masuk di bulan yang ketiga nanti. Baru masuk di bulan yang ketiga. Sudah belum sih? Sudah. Ya. Masih awal, jadi langkah-langkah yang masih sempat kita, belum terlambat. Untuk apa? Menginventarisasi ulang, mendata ulang. Apa nih yang bocor-bocor apa? Apa yang sudah rusak apa? Hati kita kah? Kasih kita kah? Pengharapan kita kah? Mesbah kita kah yang sudah rusak? Sehingga mesbah secara pribadi, doa di rumah sudah nggak ada lagi. Atau apa? Atau apa sudah? Apa yang sudah rusak? Apa yang sudah hancur gitu? Apa yang sudah nggak ada batasnya lagi? Pintu-pintu sebagai pembatas sudah nggak ada batasnya lagi. Kenapa? Rusak. Orang bisa mondar-mandir gitu. Udah nggak ada lagi. Kalau pintu kan apa? Pintu tuh sifatnya begini, mencegah hal-hal yang tidak boleh masuk. Tapi kalau pintu sudah rusak, ya semua boleh masuk. Kepahitan boleh masuk, kekecewaan boleh masuk, kedengkian boleh masuk, ambisi yang meluap-luap boleh masuk, semuanya boleh masuk. Makanya apa? Yerusalem jadi kotor, Yerusalem jadi hancur-hancuran. Kenapa? Karena pintu-pintunya hancur. Makanya Nehemia mendata ulang lagi, apa sih yang rusak. Yuk, saudara, sebelum kita melangkah lebih lanjut, sudah di bulan yang ketiga ini, di tahun ini 2022, saya juga sebagai ketua umum di periode yang kedua, saya juga mau ngajak ya sama Mbak Tua, nanti pagi ini ada pertemuan, mendata apa sih yang kira-kira rusak, apa yang kira-kira hancur, apa yang kira-kira jebol selama ini. Saya juga harus mengakui kekurangan-kekurangan saya. Saya juga harus mengakui apa yang jadi kekeliruan-kekeliruan yang saya sudah buat. Supaya apa? Karena hebat loh Nehemia. Nehemia nggak, ayo bangun, enggak. Ayo gerak, ayo kumpulin kayu, ayo kumpulin orang-orang, enggak. Tapi dia data, oh ini pintu gerbang ini rusak. Oh pintu gerbang ini rusak. Oh ini tembok ini yang rusak. Tembok ini rusaknya 1/4. Tepat. Kerjanya tepat, jadi efisien. Tolong kita ya saudara, memampukan kita. Saya percaya firman ini memulihkan saya dan saudara. Dan kalau kehidupan kita dipulihkan, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan akan buat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, saudara.